S374. Panggilan video diakhiri. Konferensi pernyataan cinta Rangga diterima dan selesai. Dora dan Rangga sama-sama saling terdiam. Kita barusan ngapain, ya? Gumam Dora. Ya kamu heboh banget nerima cinta kakak aja sampai telepon semua orang. Sahut Rangga pelan. Ih, nggak terima? Dora protes. Kakak yang malu sama mama dan papa. Kok malu? Malu karena sudah berani mencintai anak kandungnya. Tadi kakak nggak dengar kalau mereka sebetulnya mau jodohin kita saat aku masih SMP? Dengar, sih? Ya sudahlah, sekarang kan kita udah jadian. Udah jadian, kan? Tanya Rangga menoleh pada Dora dengan tatapannya yang teduh. Dora atau Sisi atau gadis manapun selalu tidak kuat melihat sorot lembut mata Rangga. Bulu matanya lebat dan lentik, tatapannya seteduh telaga bening. Kok absurd gini, sih? Jadi aneh tahu, nggak? Dora mesem-mesem. Sejak kapan kamu menyadari perasaanmu sama kakak? Mungkin sejak aku tahu kakak anak kandung ayah Tama. Cuma saat itu aku masih SMP dan nggak ngerti dengan perasaan overprotective aku sama kakak. Pokoknya aku nggak rela kalau ayah Tama bawa kakak pergi dari rumah dan nggak suka kalau kakak dideketin cewek-cewek. Makin aku besar akhirnya aku ngerti kalau perasaan ini yang dinamakan cinta. Tutur Dora. Cie yang cinta sama kakak. Ledek Rangga. Jangan ngeledek, deh. Baru juga jadian. Sembur Dora. Rangga tersenyum kecil. Dia melirik Dora dengan riasan wajah dewasa bak Frozen Princess. Jangan lihatin aku kayak gitu. Ah! Protes Dora. Jangan terima telepon dari cowok nggak jelas lagi apalagi Daniel. Titah Rangga. Emang Kak Daniel cowok nggak jelas? Kakak nggak suka Daniel sering ke rumah dan kamu kecentilan banget tiap dia dateng. Ya udah antara aku bilang sama Kak Daniel kalau aku udah punya calon suami. Calon suami? Rangga menoleh. Iyalah, calon suami. Aku udah mau wanti-wanti ayah Tama kalau kakak itu jodohnya aku. Tandas Dora. Rangga mesem. Dia melihat ke sekitar, antrian pom bensin tampak mengular. Ceritanya anak sultan tapi nembak di pinggiran pom bensin coba. Pusing pala inses. Dora menepuk dahinya. Ya udah, kita kemana sekarang? Tanya Rangga. Main bowling aja, yuk. Yang bener aja, Kak. Kostumku kayak gini. Itu, di bagasi ada banyak baju ganti kamu. Oh, iya. Tapi aku nggak mau main bowling. Maunya main apa? Main cinta-cintaan sama kakak. Dora mengedip-ngedipkan matanya. Rangga menyentil dahi Dora keras. Ya ampun masih pacaran udah KDRT. Protes Dora. Kita pulang aja. Rangga melajukan mobilnya. Kok pulang? Gak seru banget abis jadian pulang, ya Allah. Makan siang sama Kak Eugene di kafe, gak ada niatan buat ngajakin aku makan siang berdua? Makan siang di taman samping rumah aja, yuk. Tawar Rangga kalem. Ceritanya anak sultan tapi gak modal banget. Acara nembak, ucapan nembak, setelah nembak, kenapa gak ada indah-indahnya? Dora cemberut protes. Deket kamu aja gini dan udah ngungkapin isi hati udah indah banget buat kakak. Sahut Rangga tetap kalem menyetir mobil. Dora melirik Rangga seraya menaikkan sebelah cuping hidungnya. Ajak nonton, kek. Ke pantai atau kemana gitu. Kamu harus kakak jaga benar-benar mulai sekarang, di rumah lebih aman dan lebih baik. Dasar nggak modal. Gerutu Dora. Tapi kak, aku masih manja gini kok kakak suka, sih? Dora mengalihkan pembicaraan. Apapun sifatmu, karaktermu, kakak suka. Dora mesem-mesem malu-malu embus. Mulai sekarang kamu jangan sembarangan masuk kamar kakak, ya. Jangan maksa buat tidur bareng juga atau ndusel-ndusel meluk-meluk kakak kalau ada di rumah.
Kita harus jaga sikap. Jadi meluknya kalau di luar rumah aja gitu? Kikik Dora. Ah, nggak asik. Ah, jadian malah banyak larangan. Dora bersidekap dengan wajah ditekuk. Rangga menghela napas. Ya sudah, bersikap seperti biasa saja kalau gitu. Ya nggak bisa dong, Kak. Kita ini sudah punya hubungan luar biasa. Sanggah Dora. Duh, kamu ini maunya apa sih, sayang? Rangga mulai bingung. Asyik, dipanggil sayang kali ini terasa beda. Nyas di hati. Dora mengikik geli. Rangga hanya menggeleng melihat gadisnya yang selalu manja, ceria, dan polos. 2 hari setelah Rangga dan Dora resmi berpacaran, Dimas tampak sangat murung. Gendis menjadi sangat iba melihatnya. Dim, jangan larut dalam rasa sedih. Mungkin Dora memang bukan jodohmu. Iya, aku tahu. Mimi selalu mewanti-wanti aku untuk mengubur semua rasa di hatiku. Orang rumah yang tahu cuma Mimi, kan? Pipimu tahu? Enggak. Enggak, Mimi enggak cerita pada siapapun, bahkan ke Pipi. Pipi taunya aku kan pacaran sama kamu. Gendis tersenyum. Apa kamu enggak berusaha buat buka hati untuk gadis lain? Tanya Gendis hati-hati. Dimas menunduk, melihat perutnya yang masih saja belum bisa rata seperti Rangga. Perutku kenapa nggak bisa rata, ya? Dimas mengalihkan pembicaraan. Ya nggak usah maksain, Dim. Perut kamu mau sendut, apa juga aku tetap suka, kok? Ujar Gendis. Hening beberapa saat. Dimas menoleh dan menatap Gendis. Maksudmu? Aku mungkin adalah pacar pura-puramu selama ini. Aku senang dengan julukan itu. Tapi apa kau tahu, Dim? Di sini, dalam hati ini, bagiku kamu bukan pacar pura-pura karena perasaanku padamu bukan kepura-puraan. Dimas mengerjap, masih mencerna kalimat Gendis. Aku menyukaimu, lebih dari sekedar teman. Senang rasanya kamu menghabiskan waktu di rumahku hanya agar alibimu kuat bahwa aku memang kekasihmu. Senang sekali saat kamu menungguiku les menari, les matematika, atau les-les lainnya. Meski di waktu kamu menungguiku, kamu tetap mengkhawatirkan nama gadis lain, Isadora, teman sebangkuku yang ceria dan manis. Aku cemburu padanya tapi tetap saja aku tak bisa membenci Dora, dia teman yang baik bagiku. Kembali hening karena Gendis menjeda cukup lama ucapannya. Maaf jika aku mengatakan hal ini. Tapi kau tahu, aku tak bisa lagi memendam rindu yang selalu kubalut sempurna untukmu. Berharap suatu saat nanti, kamu menganggapku kekasih sungguhan, bukan kekasih bayangan. Gendis, aku. Tidak perlu membalas perasaanku jika memang aku benar-benar hanya kekasih bayangan. Aku enjoy menjalaninya, tenang saja. Sela Gendis dengan tersenyum getir. Sejak kapan kamu memiliki perasaan serius padaku? Sejak SMP, Dim. Sejak kamu sering membawakanku makanan enak buatanmu. Aku senang. Aku masuk sekolah ini melalui jalur prestasi. Orang tuaku hanya penjual ayam di pasar. Untung saja otakku lumayan encer hingga beasiswa selalu aku dapatkan tiap tahun. Kamu dan Dora hadir di hidupku adalah sebuah kebahagiaan. Aku bisa makan enak buatanmu dan juga berteman dengan Isadora, gadis baik dan menyenangkan. Rasanya sungguh lengkap meski di sisi lain, ada mimpi yang ingin kugapai, hatimu. Dimas menelan ludah kering, tak menyangka Gendis memiliki perasaan lain padanya. Gendis, maaf jika selama ini aku tidak peka. Tapi sungguh, aku hanya menganggapmu teman, tidak lebih. Gendis tersenyum mendengar ucapan Dimas. Tak apa, Dim. Aku mengutarakan isi hatiku bukan berarti kau harus membalas perasaanku. Sudah kubilang tenang saja. Tapi aku menjadi tidak tenang karena mendengar ungkapan isi hatimu. Bagaimana kita ke depannya? Rasanya akan canggung jika aku bermanis-manis denganmu dan sungguh ini membingungkan. Dimas menyugar rambutnya. Kita pakai acara putus juga tak mengapa. Kita putus dan lalu berjauhan.
Toh, kamu sudah tak perlu lagi bersandiwara. Dora sudah jadian dengan Kak Rangga, bahkan didukung penuh oleh kedua orang tua. Jadi, apalagi yang mesti kamu tutupi? Dimas menunduk dalam. Pernyataan Gendis jelas membuat hatinya gundah. Ada hati yang dia abaikan selama ini. Kenapa harus aku yang kamu sukai? Tanya Dimas pelan. Kamu mengklaim diriku sebagai kekasihmu. Bagaimana lelaki lain akan mendekatiku? Bagaimana aku bisa memikirkan lelaki lain jika hari-hariku selalu saja dibersamai olehmu? Dimas menghela napas dalam dan panjang. Dia merasa sangat bersalah. Aku berdosa karena sudah mengurung kebebasanmu selama ini dengan status pura-pura kita. Ucap Dimas. Tak apa, aku senang berada dalam sangkar pura-puramu. Jawab Gendis. Dimas benar-benar tidak menduga jika di hati Gendis terukir namanya dengan indah. Cinta di hati dua insan perlahan tumbuh dengan dukungan kelus. Dia tetap ikut bahagia karena dia yakin dan percaya jika Rangga adalah pilihan tepat untuk menjadi pelindung Dora. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Dora sudah lulus SMU dan Rangga yang memutuskan tidak terikat dengan perusahaan Sean ataupun Wiratama mendirikan perusahaan advertising sendiri setelah dirinya lulus kuliah. Oh, ya, Anissa pun melahirkan anak kembar laki-laki yang diberi nama Rafael dan Elvandar. Kelak, anak kembar Tamalah yang akan meneruskan terah Tanjung Kusuma. Dora memutuskan tidak ingin kuliah jauh-jauh mengejar cita-citanya ke Paris. Dia hanya ingin menikah dengan Rangga lalu menggambar sesuka hati, sementara Dimas benar-benar pergi. Sean Dharmawangsa menunaikan janjinya menyekolahkan Dimas kemana saja dia ingin melanjutkan pendidikannya sesuai dengan apa yang dicita-citakan Dimas, menjadi seorang chef terkenal. Dimas pergi meninggalkan Gendis dan perasaannya pada Dora yang tetap tidak mudah terhapus dari hatinya. Beberapa tahun kemudian, perhelatan akbar digelar di salah satu resort mewah milik keluarga Dharmawangsa yang berada di Bali. Pernikahan Dora dan Rangga. Oh, ya, masih ingat Okan? Okan sudah sepenuhnya lepas dari Farida, kekasih gelapnya beberapa tahun yang lalu. Okan kini menggandeng Nawang Wulan, juniornya Suzana. Ya, Suzana memilih Nawang untuk dilatih menjadi Suzana selanjutnya di keluarga Dharmawangsa. Sementara Sri pun sudah menikah dengan Wawan, satpam yang sudah bekerja menjadi satpam tetap di keluarga Dharmawangsa. Dimas yang berada di Venezuela pulang ke Indonesia. Kekasih hatinya akan menikah dengan Rangga. Keren bukan, menimba ilmu di luar negeri, tapi cinta Dimas untuk Isadora tidak pernah luntur meski saat ini Dimas dan Gendis menjalani hubungan jarak jauh. Dimas berdiri di kursi paling belakang, melihat mempelai wanita yang tampak semakin cantik di matanya. Isadora kini resmi menjadi istri Rangga Kusuma Dharmawangsa. Ada beberapa orang yang mengenali Dimas. Dimas kerap tampil di acara-acara televisi luar negeri, mengisi acara memasak. Sungguh Dimas berhasil meraih cita-citanya menjadi chef ternama dan tentu saja penampilannya berubah total. Posturnya tinggi tegap dan kini memiliki perut yang rata. Dimas tampan dengan karismanya sebagai chef ternama. Gendis yang berdiri di sebelahnya berbisik pada Dimas. Tuan putrimu sudah sah menjadi istri Kak Rangga. Apa kau tidak berniat mengikuti jejaknya? Tanya Gendis, si gadis hitam manis yang menjelma menjadi semakin manis di usia dewasanya. Dimas tersenyum tenang. Postur tubuhnya tinggi menjulang. Apa kau mau menikah denganku, Gendis? Tanya Dimas tenang, menatap mantan pacar pura-puranya beberapa tahun silam. Gendis bagai tersihir mendengar ucapan Dimas. Masalahnya Dimas kini bukan Dimas yang dulu gendut dan dijuluki kue bakpa oleh teman-temannya. Dimas benar-benar seorang pria sukses dan juga rupawan. Benarkah Dimas serius dengan ajakannya menikah barusan? S41. Di rumah minimalis bernuansa coklat muda dan hanya ada satu mobil Pajero serta satu Mercedes-Benz menghias carportnya.
di sanalah Dora dan Rangga tinggal. Setelah menikah, Rangga memboyong Dora langsung ke rumah yang dia beli dari hasil kerja kerasnya membangun perusahaan advertising. Pagi itu Rangga sibuk di panci memanggang roti dan membuatkan susu hangat untuk sang putri Isadora yang masih tertidur pulas. Aroma roti panggang dan susu hangat menguar di penciuman Dora. Gadis manja nan ceria itu kini tampak semakin dewasa, matanya terbuka. "Good morning, sayang!" Sapa Rangga dengan tatapan teduhnya pada Dora. "Morning, suamiku!" Dora mengulet lalu bangun dan memeluk Rangga erat. "Aku buatkan ropang dan susu coklat kesukaanmu," bisik Rangga seraya mengecup tengkuk Isadora. "Aku kesiangan, harusnya aku yang bikinin sarapan. Kamu sejak kapan bangun pagi bikin sarapan? Semua sudah tersedia di meja makan, buatan Pipi Dimitri dan Mbak Sri." Kekeh Rangga. "Aku kan sudah jadi istri. Masa masih harus manja? Lagi pula, di awal kita nikah, kita mau mandiri. Apa-apa sendiri." Ucap Dora bangkit dari tempat tidur dan menyeruput susu coklatnya. "Kamu yakin kita nggak pakai jasa asisten rumah tangga?" tanya Rangga. "Enggak. Kak Rangga fokus kerja dan aku yang akan mengurus rumah serta semua keperluanmu," ucap Dora mengecup bibir Rangga. "Jangan memancing. Ini hari ketiga sejak menikah dan kita masih belum bisa melakukan malam pertama," ucap Rangga. Dora terkikik. "Ya gimana, dong? Aku masih datang bulan. Si bulan betah banget bertamu. Nggak bisa diusir, nggak pengertian kalau tuan rumah mau indahoy." Kikik Dora kumat absurdnya. Rangga hanya mesem lalu melirik sesuatu yang ada di balik lenserie hitam milik Dora. Gadis manja yang centil itu tumbuh dengan bentuk tubuh yang tidak kalah seksi dari Sisi. Bedanya, Sisi tampak seksi dan dewasa, sementara Dora masih saja dengan kemanjaannya sebagai putri kesayangan Sean dan Lani. "Apa lirik-lirik? Jangan nekel, ya!" Dora meleletkan lidah. "Sudah kamu sarapan saja, aku mandi." Rangga mengecup pucuk kepala Dora lalu berdiri. "Ikut." Dora merentangkan tangan. "Kamu mau berendam bareng aku? Nanti air bathtub berubah merah." "Enggak, ah!" tolak Rangga. Dora bangkit dari tempat tidur lalu memeluk Rangga. Rangga terkesiap merasakan sesuatu yang empuk dan lembut menempel erat di dadanya. "Maaf ya, aku belum sembuh masa periodenya. Aku nggak bohong, kok. Memang lagi haid." Dora kembali mengecup bibir Rangga. "Iya, aku kan nggak maksa. Ya sudah, makan ropangnya. Pagi ini kita ke rumah papa. Lian mau jadi bintang iklan produk susu pertumbuhan," ucap Rangga. "Haduh, anak itu. Kenapa sih malah ngikut-ngikut jejak Umi dia? Seneng banget ada di depan kamera." Dora menepuk dahi. Sutradara Abigail senang saat pertama kali melihat Lian. Dia harus melobi mama beberapa kali yang tidak mengizinkan Lian jadi bintang iklan, ucap Rangga. "Umi dia seneng banget ngajakin aku sama Lian ke lokasi syuting. Dulu Om Abigail juga bersikeras ngajakin aku main film, tapi aku nggak bisa akting dan nggak mau aja jadi artis. Sekarang adikku malah dipepetnya dan Lian kegirangan main iklan. Memang anak itu nggak pernah mau diam sejak ada di perut mama. Duh." Dora menepuk dahinya. Rangga tersenyum dan sekali lagi mengecup dahi Dora lalu beranjak menuju kamar mandi yang ada di dalam kamar. Dora membereskan tempat tidur. Wallpaper kamar tampak netral dari warna kesukaan Rangga dan Dora. Bukan pink atau hitam, melainkan putih dipadu warna abu-abu. Sebelum membuka jendela, Dora memakai kimononya lalu menghirup udara pagi yang segar. Saat Dora memejam merasakan embusan angin pagi hari, terdengar suara keras dari rumah sebelahnya. Entah suara apa itu. Rangga bilang di sebelah kanan rumahnya memang rumah kosong yang sudah lama ditinggal penghuninya. "Suara apa itu?" gumam Dora.
Kenapa Kak Rangga beli rumah di sebelah rumah kosong, sih? Kan jadi horor gini ingat Argun jadinya, merinding. Ah, tapi dia masih ada di penjara di ruang isolasi kata Papa. Dora berjinjit melihat balkon lantai 2 rumah sebelah. Lihat apa, sayang? Rangga mengagetkan Dora yang tanpa sadar sudah lebih dari 10 menit memperhatikan rumah sebelah yang kosong. Kakak kenapa beli rumah sebelah rumah kosong sih? Serem tahu. Dora menoleh dan menghela napas melihat Rangga bertelanjang dada dengan rambut basah yang tetesannya semakin menambah seksi penampilannya. Diam di tempat, jangan peluk. Titah Rangga pelan. Ya ampun, kamu ganteng banget, sih. Dora menghambur ke pelukan Rangga dan minta digendong. Rangga kelabakan menggendong Dora. Sayang, please. Jangan mancing-mancing, kita harus buru-buru ke rumah Papa. Dora tak peduli, dia merengkuh leher Rangga lalu melumat bibir suaminya dengan lembut. 5 menit mereka berpagutan mesra dengan Dora yang duduk di atas meja. Sudah ya, sayang. Kamu gak kasihan sama Rangga Junior? Dora mengikik. Dia turun dari meja lalu melesat menuju kamar mandi meninggalkan Rangga dengan mata memerah dan sesuatu yang mendesak di bawah sana tapi masih belum bisa tertuntaskan. 1 jam kemudian Rangga dan Dora sudah meninggalkan rumah hendak menuju rumah Shan Dharma Wangsa. Sekilas Dora melihat rumah kosong di sebelahnya. Kaca-kaca tampak berdebu. Tirai tertutup rapat dan oranye sungguh suram. Saat malam rumah tersebut gelap mutlak tanpa sedikit pun cahaya. Dora sedikit tidak nyaman melihat rumah kosong tersebut. Kak, aku kok nggak nyaman ya lihat rumah kosong itu? Cetus Dora. Kamu mau pindah rumah lagi? Tawar Rangga. Rumah ini baru kamu isi dengan banyak furniture. Ribet lu pindahan. Nggak apa-apa kalau kamu nggak nyaman. Rumah yang ini bisa dijual lagi nanti aku cari rumah lain atau kamu mau beli rumah yang mana nanti kasih tahu aku saja? Ya. Dora tersenyum. Nggak apa-apa. Mungkin karena baru tinggal di sini. Itu, banyak tetangga yang nyaman-nyaman saja tinggal di dekat rumah kosong itu. Jawab Dora. Perjalanan menuju rumah Shan dari rumah mungil Rangga memerlukan waktu 40 menit. Keduanya disambut Lian yang kini sudah duduk di bangku SD. Lian terlihat tampan menggemaskan dengan setelan warna ungu. Lian mirip Shan yang menyukai warna ungu. Lian menghambur ke pelukan Rangga. 3 hari ditinggal Rangga dan Dora membuat Lian merasa kehilangan kedua kakaknya itu. Sementara Dora sibuk meledek Dimas yang duduk santai di depan televisi ruang bersantai. Dimas datang untuk pertama kalinya tepat di pernikahan Dora dan Rangga. Hai, sweeper. Kamu benar-benar berubah, ya? Jadi keren gini, lo. Puji Dora melihat Dimas dari bawah hingga atas. Pipa, benar kan ini Dimas kita? Ujar Dora melambai pada Rangga. Dimas hanya tersenyum tipis. Lebih keren mana aku dengan suamimu, Ra? Ya lebih keren suamiku, dong. Dora merangkul Rangga yang sedang menggendong Lian. Kamu masih saja single? Apa kabar gendis? Kemarin di nikahan aku gendis bisik-bisik kalau kamu ngajak dia mawat. Seriusan? Ya sudahlah apalagi yang kamu tunggu? Sukses sudah, tinggal mawat, deh. Dora berkata riang tanpa tahu perih yang masih tersisa di sudut hati Dimas. Doakan saja, Ra, lusa aku lamar gendis. Kekeh Dimas menutupi semburat pedih di hatinya. Kamu lama di sini, kan? Gak balik ke Venezuela, kan? Atau mau ajak gendis ke sana? Tanya Dora duduk di sebelah Dimas. Ya, kita lihat nanti saja. Aku sudah jauh-jauh hari menyelesaikan kontrak dengan banyak stasiun TV sebelum pulang ke Indonesia. Sahut Dimas. Hebat kamu, ya. Sukses besar di negeri orang. Mimi sama Pipi bangga banget sama kamu. Masuk TV tanah air juga, dong. Suamiku punya perusahaan advertising, loh.
gampang. Kakek Dimas benar-benar pandai berakting. Jika dia Pitaloka istri Ustaz Ridwan memang sudah kawakan dalam hal akting, Dimas jauh lebih kawakan. Dia mampu bersandiwara dalam dunia nyata dan dalam waktu yang sangat lama. Diam-diam Dimas melirik Rangga. Lelaki tampan yang kini sudah menjadi suami Dora itu semakin tampan saja dengan penampilan dewasanya. Dimas adalah salah satu pengagum mata teduh milik Rangga. Dimas mengakui jika ketampanan Rangga adalah mutlak, sulit untuk dibantah, dan hingga detik ini Dimas masih merasa insecure di depan Rangga. Hari ini Gendis mau ke sini, ucap Dimas. Oh, ya? Sekalian yuk, lihat syuting iklan Lian. Kakak juga mau ngenalin kamu dengan Chef Anthony. Apartemennya tepat di sebelah perusahaan kakak. Ajak Rangga. Oke, Gendis juga pasti senang lihat Lian syuting. Dimas menerima tawaran Rangga. Bagaimana dengan Chef Dimitri? Apa dirinya tak punya keinginan tampil di televisi? Kekeh Dora. Pipi sejak dulu hanya ingin mengabdikan hidupnya untuk Papa Angsa. Gak pernah muluk-muluk cita-citanya. Sahut Dimas sembari mesem. Halo, sayang. Sisi muncul di ruang bersantai dan menghambur memeluk Dora. Gimana malam pertama? Sakit-sakit sedap, bukan? Belum unboxing, Kak. Aku lagi palang merah. Sahut Dora. Sisi menepuk dahinya. Katanya Kak Guntur mau ikut syuting, ya? Tanya Dora. Enggak, kata siapa? Kak Gun mau ke India. Mau ngapain ke sana? Tanya Dora lagi. Entar deh Kak Ci cerita. Dia sedang belibet mencari papa kandungnya. Jawab Sisi. Dora manggut-manggut. Halo, Assalamualaikum. Seseorang muncul, dia Gendis. Dora berpelukan dengan Gendis. Gimana malam pertama? Bisik Gendis. Ini kenapa jadi nanyain malam pertama, sih? Dora misuh-misuh tapi tetap saja tersipu malu. Gendis melirik Dimas yang kini tampak seperti Rangga saat remaja dulu. Lebih pendiam dan tidak secerewet saat masih sekolah. Dimas! Ini Gendis, loh. Kamu dari tadi sibuk mulu sama handphone? Cetus Dora. Dimas meletakkan ponsel di atas meja, dia berdiri dan mencium kedua pipi Gendis. Asyik, yang mau nyusul aku ke pelaminan. Celetuk Dora. Tahu kalian pada ngeduluin Kak Ci, deh. Gerutu Sisi. Ya Kak Ci sibuk berkarir. Kak Gun udah ngebet dari kapan tahu, lo? Sahut Dora. Dimas mempersilakan Gendis duduk di sebelahnya. Gendis tampak malu-malu karena Dimas kini sedikit lebih kalem. Dim, apa waktu belum mampu mengubah perasaanmu pada Isadora? Ajakan menikahmu kemarin tetap kusambut dengan sukacita. Sudah hilang atau belum sosok Isadora dari hatimu, aku tak peduli. Aku hanya ingin selamanya hidup denganmu. Di sini atau dimanapun kau akan mengajakku nanti. Sekali kau jadi milikku, kau tetap akan jadi milikku. Gendis membatin yakin. S42. Suzana duduk berdua dengan Dimas di taman serambi rumah keluarga Dharma Wangsa. Keduanya bicara dengan suara pelan. Mimi dan Pipi senang kau tumbuh menjadi anak yang membanggakan. Tuan Sean dan Nyonya Lani pun sangat bangga padamu, nak. Dimas mengulum senyum simpul. Anak Mimi berubah total. Mimi benar-benar tidak menyangka. Sungguh rupawan. Suzana terus saja memuji anaknya. Dimas masih tak menyahut. Dia hanya tersenyum mendengar pujian Suzana.